Oke, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita live ya di Trading Tanpa Baper seperti biasa. Kita di Telegram hari ini di tanggal 12 November ya, hari Rabu. Saya lupa sih terakhir kita nge-live terakhir kapan ya. Coba kita cek di YouTube ya teman-teman ya. Nah, hari ini tuh dasar tadi sih gua agak dadakan ya teman-teman ya. Gua ngejadwalinya agak dadakan karena ya ada banyak kerjaan gitu ya. Minggu ini lumayan banyak kerjaan. Jadi perlunya sore ini gitu ya. Sorry, bisanya sore ini gitu. Nanti malam tuh mau badminton juga soalnya. Kalau enggak biasanya malam-malam teman-teman ya. Nah, saya mau lihat dulu pertama kita video terakhir untuk di Telegram itu 8 hari yang lalu ya. Kita di 8 hari yang lalu itu kita kok comeback-nya ya. Berarti kita comeback-nya TTB waktu kita mulai nge-live lagi. Di sana kita ngebahas tentang potensi market di Oktober, November, dan juga Desember. Nah, di mana kalau kita lihat ya teman-teman, kalau kita per 8 hari yang lalu, berarti which is kurang lebih di tanggal 4 November. Nah, saya pernah ada infokan ke teman-teman bahwa ya ini hati-hati aja bahwa monthly-nya ya, kita ngomong monthly-nya tuh berpotensi untuk melakukan bearish gitu ya, pergerakan yang bearish. Nah, saya coba lihat ya, kalau nggak salah kemarin kita ngambilnya dari chart yang gini. Nah, pada dasarnya saya lihat most likely gitu ya, most likely kita memang akan nge-swipe di area-area bawah dan per aku tak lupa sih tanggal berapa, tapi per waktu itu kita jebol sampai 100 ribuan teman-teman ya, jebol sampai 100 ribuan. Nah, hari ini tuh kita mau kasih market update aja sedikit terutama daripada si Bitcoin ya. Jadi ini kita mungkin ngomongin short term aja ya teman-teman ya, kita nggak ngomongin long term karena long term sudah kita kasih update-nya di sini masih cukup relevan. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari Telegram itu ketinggalan ya live-live kita, jangan lupa teman-teman bisa langsung ke YouTube kita di sini @trading tanpa baper ya, dan juga buat teman-teman yang lagi nonton lewat YouTube langsung join kita lewat link di deskripsi karena di Telegram itu biasanya gua kasih teman-teman update yang jauh lebih cepat gitu ya. Jadi contoh kayak hari ini gua memberikan teman-teman sedikit outlook gitu ya, memberikan outlook terhadap AI crypto sektor. Nah, ini nanti setelah kita kasih sedikit market update, gua mau bahas juga sedikit daripada crypto AI ini ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman juga yang belum subscribe YouTube-nya, jangan lupa di-subscribe ya, supaya teman-teman nanti nggak ketinggalan notifikasinya dan juga kalian bisa support gua sekaligus ya. Mana tahu kalau nanti 1000 subscriber kan kita bisa giveaway gitu ya. Mana tahu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, gimana pergerakan Bitcoin gitu ya beberapa waktu terakhir ini. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, sekarang per kemarin ketika Bitcoin itu jebol di bawah 100 ribu, which is lowest-nya di 99 ribu. Nah, Bitcoin mengalami pertahanan lah, kita bisa ngomong pertahanan. Nah, beberapa kali itu sempat nggak dibikin cemas ya teman-teman ya, dibikin cemas. Bitcoin itu sempat beberapa kali menunjukkan bahwa dia kayak seolah-olah mau turun lagi ke bawah 100 ribu. Nah, ini 100 ribu ini bisa kita ngomong kalau kita lihat dari secara price section-nya dan momentumnya, recovery-nya tuh lambat banget ya teman-teman ya. Jadi recovery-nya dari titik 100 ribu ya, 100 ribu untuk recovery ke 105 ribu aja itu butuh waktu hampir 1 minggu ya, hampir 1 minggu kita butuh waktu sampai 105 ribu. Nah, bahkan sekarang setelah dia nyentuh 107 ribu pun muncul bearish engulfing di daily-nya. Nah, ini sebetulnya satu hal yang perlu kita wanti-wanti ya teman-teman ya, perlu kita wanti-wanti. Artinya apa? Artinya bahwa pada kesempatan ini kita bisa ngomong pergerakan kripto itu pergerakan Bitcoin terutama pergerakan Bitcoin itu masih banyak order sell di atasnya gitu ya, masih banyak tekanan penjualnya. Nah, tapi teman-teman, bearish engulfing ini tidak lengkap kalau tidak diikuti dengan yang namanya market structure ya. Maka kita harus lihat apakah memang bearish engulfing ini menandakan bahwa Bitcoin ini akan terus lanjut turun ke bawah sampai 90 ribuan, sampai 80 ribu dan lain sebagainya ya. Nah, pada dasarnya long term tidak berubah. Kita hanya ngomong secara potensi short term. Nah, kalau teman-teman daily ini ya, daily sebetulnya kita cukup tricky, teman-teman, cukup tricky dalam hal apa? Bahwa kalau teman-teman lihat price action, kita akan refer to price action yang kita bisa ngomong ini sideways ataupun inside bar. Ya, nah di dalam inside bar pergerakan pasti lambat dan ketika teman-teman tarik Fibonacci seperti biasa saya bilang di atas 0,25 itu adalah potensi sell. Ya, dan kita punya 3 level, ya kita punya 3 level yaitu 105 ribuan, 103 ribu, dan 101 ribu. Nah, makanya kenapa kemarin ketika di Telegram saya ngomong ke teman-teman, our
first point of interest teman-teman ya, our first point of interest daripada harga Bitcoin. Kalau teman-teman mau ambil posisi gitu ya, quote unquote ambil posisi, saya ada infokan ke teman-teman bahwa most likely kalau teman-teman mau ngambil itu harusnya di dekat 103.000. Which is 103.000 sekarang terjemput dan ada sedikit konfirmasi kenaikan ke atas. Nah, gimana price action atau market structure-nya? Apakah ini menunjukkan akan ada penurunan atau tidak? Turunlah lagi kita ke time frame yang lebih kecil. Nah, kebetulan banget nih pas kita lagi nge-live ini ya jam 17.27, jam 5 sore lewat 27 ya di waktu Indonesia Barat. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan tiba-tiba muncul bullish engulfing di London Session. Ini jarang banget terjadi ya. Jarang banget terjadi sebenarnya. Jarang-jarang tiba-tiba dari London Session nggak ada apa-apa, nggak ada news tuh tiba-tiba ada candle yang lumayan besar. Nah, sebenarnya candle ini quote unquote ya, quote unquote dia bisa ngomong ini berarti pertanda yang bagus bahwa area inside bar-nya ini masih menahan harga untuk tidak banting ke bawah. Ya, karena kalau misalnya dia banting ke bawah, harusnya dari 103.000 dia tidak respect, bahkan dia bisa turun balik ke 101.000, 101.000 which is itu adalah area 0,75-nya. Nah, itu pertanda bantingannya. Nah, kalau di sini dia masih sideways, artinya masih bagus ya, artinya masih bagus. Kita bisa ekspektasi bahwa mungkin minggu ini kita hanya akan bolak-balik pada range ini aja. Ya, jadi pada minggu ini saya bisa ngomong pergerakan Bitcoin terutama ya, kita pergerakan Bitcoin terutama itu harusnya masih cukup aman, tapi tetap teman-teman harus berhati-hati. Ya, berhati-hati dalam hal apa? Artinya setiap kali ada resisten, teman-teman pertimbangkan untuk sell. Setiap ada support, teman-teman pertimbangkan untuk buy. Sell, buy, sell, buy, sell. Nah, misal sampai ke sini nih, baru kita buy. Dan ingat teman-teman, setiap kali kita mau masuk, pastikan ada konfirmasi. Nah, konfirmasi apa yang sebenarnya muncul selain daripada bullish engulfing di time frame yang kita lagi lihat pada 4 hour chart. Nah, pada 4 hour chart sebetulnya ini lumayan oke, quote unquote, karena kita mengisi fair value gap secara teoritis ya, secara teoritis kita mengisi fair value gap dan ada reaksi kenaikan ke atas. Ya, nah fair value gap ini teman-teman, fair value gap ini ketika di-react ke atas, nah ada pertanda bahwa harusnya dia akan retesting atau kembali ke yang namanya order block. Nah, order block di sini saya bisa menandakan bahwa area order block tersebut ada di 106.000 sampai 107.500. Ya, so in this point of view sebenarnya kalau kita lihat secara sederhana aja, ini harusnya pergerakannya pelan-pelan akan naik ke atas. Gitu. Ya, pelan-pelan. Nah, kenapa nggak langsung breakout ke atas kok? Kenapa nggak dia langsung breakout ke atas? Kembali lagi, daily tadi price action-nya adalah inside bar, plus kemarin kita mendapatkan bearish engulfing. Nah, kita harus lihat dulu hari ini seberapa kuat nih market secara close ya, secara daily close, seberapa kuat dia bisa retrace gitu. Sorry, seberapa kuat dia bisa bergerak. Semisalkan ternyata dia bisa close di atas supply zone-nya, katakan di 106 ribuan, 106.500 ya, 106.500. Katakan dia close-nya itu di hari Rabu ya, 106.500, itu seharusnya di hari Kamisnya kita bisa menganggap bahwa ada potensi untuk breakout melanjutkan ke resisten yang selanjutnya. Resisten selanjutnya di mana? Resisten selanjutnya lebih kurang ada di sekitaran area sini. Ya, ini kalau kalian lihat nanti by line chart, nanti kalian akan kelihatan ada resisten kecil di sini. Ya, nah 108 ribuan. Nah, itu pergerakan yang possible terjadi dalam waktu dekat ini. Nah, kalau kita ngomongin short term, teman-teman, nah kita belum telat untuk teman-teman yang membeli. Seperti yang saya bilang, ya seperti saya bilang di TikTok dan juga di tempat-tempat yang lain, saya bilang, ketika harga turun, nggak usah buru-buru beli. Ya, nggak perlu buru-buru beli. Nggak usah takut ketinggalan. Ketika dia naik, pasti ada konfirmasi yang muncul dan kita harusnya tidak ketinggalan kalau tidak ada news ya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman yang Bitcoin itu baru saja mengalami sebenarnya change of character. Jadi dia sekarang banget nih currently dia baru ngambil secara lower time frame tuh punya change of character. Oh, kok maksudnya change of character tuh apa kok udah kelihatan nih. Ini cuman kayak seolah-olah ya cuma ada candle aja terambil aja gitu ya. Nah, kalian turun lagi ke time frame lebih kecil. Nah, di 15 menit kita melihat ya sebenarnya ini ada satu pergerakan. Ini 15 menit kurang jelas sih. 5 menit ya, harus di 5 menit. Nah, nih, kalau di 5 menit teman-teman bisa lihat ya, dari atas ini kita melihat ada pergerakan turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya, ini turunnya jauh sekali, lalu mengalami kenaikan. Nah, kenaikan ini tuh menandakan bahwa dia bergerak higher high.
Ya, dia bergerak higher high. Nah, maka dari titik sana kita bisa ngomong, oh oke, ini market memberikan saya konfirmasi bahwa ini dia mengalami apa namanya ya, mengalami perubahan struktur harga. Ya, nah harusnya dia tidak akan cepat-cepat untuk naik ke atas kecuali memang ada news ya. Nah, dia harusnya akan koreksi at least ke area point of interest di bawahnya. Point of interestnya di mana kok? Kalau kita lihat secara sederhana, di sini ada demand zone. Ya, demand zone itu apa kok? Demand zone itu pergerakan yang pelan-pelan nge-base, tiba-tiba ngegas ke atas ada bullish engulfing. Nah, bullish engulfing itu bagus, di mana kalau kita nanti tarik Fibonacci dari paling bawah ke atas, nah kita bisa mendapatkan bahwa area 103 ribuan, sorry, 103.800, 103.800 sampai 103.000 pas ya. 103.000 pas, nah itu merupakan area demand yang kita bisa pertimbangkan untuk Bitcoin mengalami kenaikan kurang lebih sampai ke sini, 106.000 ya. Nah, lebih kurang itu ya untuk saya lihat pergerakan Bitcoin untuk saat ini. Nah, gimana kira-kira nanti kok kalau sudah 106.000 apakah boleh langsung kita short atau gimana? Menurut saya sih belum tidak wise ya, teman-teman ya, tidak wise. Memang kalau kita lihat secara 4 hour chart kelihatannya cukup oke lah secara struktural gitu ya, secara struktural ini harusnya kan langsung turun, harusnya ketika dia naik harusnya turun kembali. Tapi kan kalau kita ngomong ya teman-teman ya, higher high-nya itu kan mentoknya di sini gitu loh. Ini mentok resistannya tuh sebetulnya adalah di sini. Jadi selama harga belum turun, selama harga belum ada konfirmasi yang kuat banget, either kita ngomong konfirmasi seperti engulfing, entah itu konfirmasi seperti take off liquidity gitu ya, take off liquidity. Nah, itu menjadi apa ya, menjadi pantauan kita untuk sementara bahwa oh mungkin belum bisa nih untuk turun gitu. Karena kalau kita nanti cek juga ya by trend line pun teman-teman tarik gitu ya, teman-teman tarik trend line. Nah, ini saya kasih tahu kenapa tarik trend line-nya seperti itu. Karena kalau teman-teman buka ke line chart, nah line chart-nya ini trend line-nya tuh ketahan banget. Satu, ini ada closing candle, ada trend line lagi, kena trend line, sekarang kena trend line lagi. Jadi dalam hal ini sebenarnya Bitcoin ini bergerak dalam uptrend channel yang kecil, teman-teman ya, uptrend channel yang kecil. Nah, sampai kapan dia mau bisa berhenti, saya nggak tahu, tapi mungkin saja kalau dia masih sideways di area sini, mungkin minggu depan kita nyentuh 110.000, baru dia mengalami penurunan yang jauh. Ya, jadi dalam dalam kondisi ini saya untuk saat ini masih bisa mengatakan bahwa Bitcoin belum siap untuk turun lebih dalam dari 100.000, tapi juga belum ada pertanda kuat bahwa dia bisa melewati 107.000. Nah, kita lihat lagi minggu depan price action-nya seperti apa. Nah, sekarang teman-teman, saya anggap mungkin teman-teman yang nanti ya teman-teman yang mau bertanya nanti di belakang aja teman-teman sampaikan aja dulu ya, sampaikan aja dulu di bagian komentar. Nanti saya jawab waktu kita lagi live private karena kita mengejar durasi teman-teman ya. Nah, sekarang kan berarti pertanyaannya kan adalah kok ini lagi tren kecil nih kok, ya kan? Ini pertanyaan banyak trader-trader trader-trader apa trader-trader nafsu lah saya ngomongnya seperti itu ya. Nah, pasti pertanyaannya adalah, kalau gitu kok boleh ya kita beli Bitcoin? Nah, itu pertanyaannya tuh. Pertanyaan intinya aja kok, ngelong atau nge-short kok? Nah, itu pertanyaan semua orang kan. Oke, saya bisa ngomong, untuk saya, bagi saya gitu ya, karena Bitcoin ini bergeraknya cukup lambat, cukup sideways, walaupun ujungnya naik ke atas, better kalian coba cari selain dari Bitcoin, seperti biasa kalau teman-teman ngikutin saya, cari selain Bitcoin yang berpotensi untuk naik lebih tinggi dari Bitcoin. Ya, berpotensi untuk naik lebih tinggi. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Kenapa nggak Bitcoin aja kok? Karena kalian bisa lihat sendiri ya, kalau nanti kalian lihat ke Ethereum pun, Ethereum tuh bergeraknya jauh lebih atraktif dibandingkan Bitcoin. Ya, Ethereum tuh jauh lebih atraktif pergerakannya dibanding Bitcoin. Nah, ini kita nggak bahas Ethereum ya, BTW ya. Nah, karena apa juga, yang kedua apa juga, karena kalau kalian lihat, begitu kalian buka Bitcoin dominance, which is orang kadang pernah ngomong nih, altcoins ketika naik, Bitcoin naiknya lebih tinggi. Katanya ketika Bitcoin naik, kadang-kadang altcoins gak diajak gitu kan. Nah, ini sekarang nih kegantian teman-teman. Ini lagi gantian nih. Bitcoin dominance itu lagi mengalami penurunan teman-teman. Bitcoin dominance lagi mengalami penurunan ataupun rally bearish-nya. Ini saya pernah kasih teman-teman satu update-nya ya. Ini dalam pergerakan 1, 2, 3. Nah, ini mungkin lagi konsolidasi simpan untuk mencari wave yang kelimanya. Itu kalau teman-teman mau lihat di Telegram tinggal cari aja ya. Di Telegram tinggal btc.d. Kalian cari aja seperti itu. Nah, saya ada kasih tahu. Nih, berjalan sesuai last outlook saya bilang.
Seperti itu. Ini sih waktu itu saya ngomongnya di Discord TTB Freemium ya, tapi kita ngomong secara weekly atau kita ngomong secara time frame besarnya, time frame besar Bitcoin dominance ini harusnya akan mengalami penurunan. That's why artinya kalau Bitcoin dominance akan mengalami penurunan, secara teoritis teman-teman cari aja Bitcoin dominance misal kata turun gitu kan, apa yang naik gitu. Biasanya nanti tulisannya adalah altcoin, sinyal altcoin season karena dominasi Bitcoin itu terus melemah biasanya seperti itu. Ya, nah yang perlu kalian cari itu cukup seperti biasa ya, yang pernah saya ngomong. Contoh kalau kalian membandingkan aksara XRP sama Bitcoin. Nah, cari XRP BTC gitu. Nah, kalian coba cek technical analisisnya. Apakah XRP Bitcoin ini menarik untuk kita beli? Nah, kalau misalnya XRP Bitcoin ini arahnya adalah naik gitu ya. Misal kata arahnya adalah naik, berarti XRP ini salah satu yang teman-teman bisa pertimbangkan. Nah, contoh saya pernah ada share juga ke teman-teman di sini beberapa kali kan, ada MNT BTC saya bilang waktu itu. Salah satu yang kalian bisa pantau. Nih, MNT BTC. Waktu itu kalau nggak salah ada saya pernah ngomong AAV BTC juga nggak? Sorry, ini nggak pernah ya. Ini udah lama banget. Aku lupa lah apa aja yang pernah aku kasih tahu ya. Tapi banyak banget. Nah, salah satunya yang saya baru saja hari ini share ke teman-teman semua dan harusnya teman-teman harus melihat sektor ini karena sektor ini baru mulai perform adalah AI sektor ya seperti ya yang banyak narasi-narasinya di luar mungkin gara-gara katanya sekarang mulai ada robot-robot lah lain sebagainya tapi kita nggak ngomongin itu kita nggak pedulilah fundamentalnya mau gimana kita cukup lihat teknikalnya aja ya nah bahwa di teknikal di sini secara sederhana teman-teman bisa lihat ada trend line breakout ketika weekend kemarin di hari Sabtu hari Jumat juga sekarang lagi mengalami retrace ke bawah, ini akan mengalami kenaikan. AI.C ini apa kok? Ini nih kita ngelihat secara keseluruhan market cap AI, ya market cap kripto-kripto yang berhubungan dengan AI. Di mana di sini kalau dia menunjukkan ada kenaikan, berarti AI market cap, sorry, kripto-kripto AI itu lagi ada yang mau naik. Ya ini banyak banget pendukungnya. Ada support resistant, key level ya, kita ngomong key level, ada trendline break plus retest. Yang kedua, kalau teman-teman tarik Fibonacci tepat dia berada di 0,5 itu. Nah, di sini teman-teman kalau zoom in ada bullish engulfing. Ya. Nah, kripto AI-nya yang mana kok? Nah, itu kalian cari sendiri ya. Saya tidak bisa men-sharekan itu secara di sini teman-teman ya. Kecuali kita memang lagi altcoin series karena terlalu panjang lah kalau kita mau ngomongin itu. Nah, teman-teman kalau mau tahu itu harusnya ada di Discord kita karena kadang-kadang di Discord itu saya buka gitu ya apa yang kira-kira menarik saya kasih tahu saya kasih loh gitu ya ikan-ikannya gitu ya ikan-ikannya buat teman-teman makan gitu ya seperti itu teman-teman ya nah eh, tapi teman-teman kalau teman-teman mau cari itu cukup sebenarnya buka aja salah satu penglihat market cap gitu ya pelihat market cap contoh seperti coin market cap nah kalian tinggal cari aja AI gitu tinggal cari AI lalu teman-teman pergi ke AI-nya ini bukan yang ini ya. Artificial coba, artificial. Ini artificial. Kalian turun ke bawah, kalian cari bagian, wih, yang mana sih? Tunggu tunggu. Ini di more ini bisa juga. Di more ini ya, di more ini setahu saya di bagian bawah ini bisa lah. Ini hilang lah. Ini kayaknya menunya menu baru lagi ya. Ini menunya menu baru. Oh, ini nih, di atas sini saya ada. Tapi teman-teman cari aja lah. Berarti AI dan Big Data ya namanya ya. Sorry teman-teman ya. Jadi namanya mungkin AI dan Big Data. Nah, di bagian kategori, teman-teman buka. Buka di bagian kategori. Nah, seperti biasa. Kalau kita orang teknikal, teman-teman orang yang mungkin tidak punya info A1, tidak punya info fundamental, tidak mengikuti Twitter, tidak mengikuti community manapun, mungkin komunitinya hanya TTB ya. Nah, cara lihatnya adalah teman-teman silakan ambil volume paling tinggi. Ya, volume paling tinggi kalian short gitu ya, kalian short. Nah, kalian silakan lihat dari sini mana yang paling menarik secara technical analysis. Kadang-kadang hati-hati teman-teman ya, kadang-kadang hati-hati. Kadang-kadang ketika kita buka salah satu web, contoh CoinMarketCap gitu ya, ini kita buka AI Big Data. Nah, di sini ada beberapa nama kadang-kadang tuh nggak muncul. Misal kata ya teman-teman nggak tahu bahwa WLD kan orang-orang dulu terkenal ya WLD, WorldCoin itu ya. Nah, WorldCoin itu sebetulnya AI juga, tapi di coin market cap ternyata tidak dihitung. Nah, maka kita nanti tetap bisa screening lagi pakai yang lain-lain ya. Nah, contoh di sini kan banyak kayak TAO, kayak Phil, ICP gitu ya, ada virtual gitu ya, ada near protocol dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebenarnya
kalau dari sekian banyak yang di sini ya, saya tuh paling tertarik sama virtual ya. Saya paling tertarik sama virtual salah satunya ya. Kenapa? Virtual ini saya pernah kasih lah analisisnya ke teman-teman ya. Beberapa di live, sering lah di live-live TTB ya, di live-live TTB itu sering saya kasih analisisnya ke teman-teman bahwa virtual ini in the end itu akan turun, dan ternyata dia sudah turun nih. Dia sudah turun. Waktu itu saya bikin chartnya seperti ini. Kalian perhatikan ya, bentar. Saya bikin chartnya seperti ini. Nah, ini nih. Pusing lah kita ya. Tiba-tiba jadi pusing apa ini gitu kan, tulisannya kiri kanan ada semua. Nah, ini virtual ini pada dasarnya saya lihat dia kemarin tuh retesting demand lagi lalu mengalami kenaikan. Nah, ini virtual ini salah satu yang teman-teman bisa perhatikan ya, bisa perhatikan untuk apakah dia bisa mengalami kenaikan atau tidak. In my point of view harusnya bisa. Ya, dia lagi konsolidasi aja. Ya, dia lagi konsolidasi. Di sini ada bullish engulfing plus di sini ada demand. Ya, nah ini tinggal kalian cari secara lower time frame apakah bisa di HK ataupun tidak ya. Silakan teman-teman nanti lihat lagi ya. Tapi sekali lagi yang saya bisa kasih ke teman-teman adalah ya itu either kalian stay atau maintain pembelian penjualan kecil-kecilan pada Bitcoin, atau yang kedua kalian bisa bet pada sektor AI. Nanti ada yang tanya, sektor privacy gimana kok? Udah pada mahal ya, udah pada mahal ya. Saya pribadi kalau sudah keburu telat ataupun pergerakannya tidak sehat ya. Pergerakan tidak sehat itu yang gimana? Pergerakan yang sekali sekali masuk naik terus. Naik terus. Wah, itu kalian bikin FOMO, teman-teman. Makin hari makin FOMO. Ketika tidak tahu kapan keluarnya, maka kalian akan nyangkut gitu. Ya, nah kalau yang kayak AI ini saya suka karena dia mengalami kenaikan, dia breakout, dia retest dulu teman-teman ya, dia retest dulu, ibarat kata nih ngebuangin orang-orang atas gitu ya. Nah di bawah sini mungkin kita akan perang-perangan sama big money-nya. Biasanya big money setelah retest itu akan naikin dikit gitu. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini teman-teman ya. Semoga cukup bermanfaat. Ini sudah berapa menit? Sekitar 21 menit ya teman-teman ya. Sekali lagi tapi teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini ya, baik saya tadi ngomong Bitcoin, AI segala macam, itu sifatnya disclaimer on, sudah saya tulis di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman jangan lupa yang belum join Telegram langsung join ya. Dan juga yang belum subscribe YouTube kita, jangan lupa subscribe YouTube plus like videonya kalau teman-teman suka ya. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di live yang selanjutnya. Bye bye. Oke.